Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 363 yang memiliki subjudul sementara Menghalangi. Tapi ingat ya, pembahasan kali ini hanya bersumber dari bocoran gambar dan terjemahan kasar. Jadi masih ada kemungkinan terdapat mistranslate ataupun misleading. Kemudian langsung saja gambar pertama. Cerita dibuka dengan perkataan Lucius pada Yuno yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Kamu sepertinya sangat dekat dengan Asta. Atau kamu sepertinya sangat terobsesi dengan Asta. Tapi meskipun dia masih hidup, dia tidak akan datang karena aku sudah mengurusnya. Nah, lewat perkataan Lucius ini, secara tidak langsung Babang Yuki seolah ingin menjelaskan 3 hal. Pertama, semakin dekat hubungan seseorang dengan Asta, maka masa depan orang tersebut akan semakin susah untuk dilihat ataupun diprediksi oleh Lucius. Kedua, Lucius belum terlalu yakin apakah Asta masih hidup atau sudah mati, di mana hal ini sekaligus menjelaskan kalau Lucius tidak tahu tentang apa yang terjadi di negeri matahari. Dan tentu saja Lucius juga tidak tahu tentang nasib 3 paladin yang dia kirim ke negeri matahari. Ketiga, walau Lucius tidak bisa melihat masa depan yang berhubungan dengan Asta, tapi Lucius dapat merasakan semacam perubahan masa depan yang ditimbulkan karena pengaruh Asta. Dimana karena hal inilah Lucius memerintahkan Damnatio dan para angel untuk pergi ke Forest Witch atau hutan penyihir. Kemudian pada panel selanjutnya, Damnatio dan para angel yang berada di hutan penyihir terlihat dihadang oleh 3 golem raksasa yang merupakan penjaga dari hutan penyihir. Selanjutnya gambar kedua dan ketiga. Sambil berteriak, aku tidak akan membiarkanmu mengganggu pembukaan gerbang Door of Fate, para penyihir dari hutan penyihir melesat ke arah Damnatio. Panel selanjutnya, 3 golem raksasa melepaskan serangan sihir dengan ukuran yang cukup besar. Sayangnya, serangan sihir dari 3 golem raksasa ini dapat dinonaktifkan atau dipadamkan dengan mudah oleh Kang Timbang dengan sihir miliknya. Dan hal ini spontan langsung membuat para penyihir dari Forest Witch terkejut. Panel selanjutnya, setelah mengaktifkan sihir timbangan dengan ukuran jumbo, Kang Timbang kemudian menjelaskan bahwa tidak peduli sihir apapun yang digunakan oleh lawannya, timbangan sihir miliknya akan selalu condong padanya, karena Lucius dan seluruh bawahannya membawa keadilan. Dan ini berarti bahwa Kang Timbang dapat memperkecil sihir lawan sesuka hatinya. Bahkan saking besarnya efek dari sihir timbangan miliknya, dia dapat memadamkan sihir yang diarahkan kepadanya, seperti apa yang dia lakukan pada serangan sihir dari 3 golem raksasa. Kemudian gambar keempat dan kelima. Dengan gambaran dahan-dahan pohon dan rumah-rumah yang sudah hancur, para penyihir wanita terlihat sudah tergeletak tak berdaya di depan Kang Timbang. Dan dengan gambaran ini, Babang Yuki seolah mengisyaratkan bahwa para penyihir wanita sudah bertarung cukup sengit dengan Kang Timbang hingga mereka kalah. Sayangnya pertarungan mereka tidak diperlihatkan oleh Babang Yuki. Kemudian panel selanjutnya, setelah mengalahkan para penyihir wanita, Kang Timbang kemudian menjelaskan bahwa demi ketertiban dan keadilan dari dunia yang akan diciptakan oleh Lucius, dia harus menghentikan proses pembukaan Door of Fate. Karena menurut Damnatio, jika pembukaan Door of Fate tidak dihentikan, maka di masa depan, keadilan dan ketertiban di dunia Lucius akan terganggu oleh iblis. Lalu setelah menjelaskan hal ini, 5 angel yang ada di depan Kang Timbang langsung menggabungkan serangan dan melepaskan serangan gabungan tersebut ke pohon besar tempat Dorothy dan yang lain melakukan proses pembukaan Door of Fate. Gambar ke-6 dan ke-7. Latar cerita berpindah pada pertarungan Yami dan Morgan, di mana pada gambar ini tubuh Yami sudah dipenuhi dengan luka memar dan luka goresan. Dan dengan fakta ini, maka bisa kita katakan kalau pertarungan mereka berdua sudah berjalan cukup lama. Kemudian walaupun latar cerita berpindah pada pertarungan Yami dan Morgan, Babang Yuki sama sekali tidak memperlihatkan adegan Yami dan Morgan yang mengadu serangan. Karena di chapter ini, Babang Yuki hanya menunjukkan percakapan singkat mereka berdua di sela-sela pertarungan. di mana percakapan singkat ini dibuka dengan perkataan Morgan
yang menjelaskan bahwa dia dapat melihat atau menurut penilaiannya, Lucius benar-benar bisa menjadi pemimpin dunia dan menciptakan perdamaian untuk dunia. Karena Lucius bahkan sudah melakukan pencegahan untuk ancaman kecil yang timbul akibat pergerakan mencurigakan di hutan penyihir. Panel selanjutnya, Morgan mulai mengajak Yami untuk mendukung rencana Lucius dan meminta Yami untuk bekerja sama melindungi perdamaian bersama-sama lagi, seperti apa yang pernah mereka berdua lakukan di masa lalu saat mereka berdua masih menjadi kesatria sihir di bawah naungan skuad Greidir. Menanggapi ajakan dari Morgan, Yami lalu menjelaskan kalau mereka berdua tidak bisa mengulang masa lalu karena pemimpin mereka di masa lalu adalah Julius. Terlebih lagi, mereka berdua sudah tidak bisa bekerja sama lagi seperti dulu karena Yami sudah memiliki skuad kesatria sihir sendiri yang bernama skuad Banteng Hitam atau Black Bull. Panel selanjutnya, Yami sempat mengingat masa lalu ketika Morgan menjelaskan kalau dia dapat menilai seseorang dengan matanya, dan pada saat itu Morgan mengatakan kalau Yami tidak mungkin bisa menjadi seorang kapten kesatria sihir. Tapi faktanya saat ini Yami sudah menjadi seorang kapten, dan dengan hal ini Yami lalu menjelaskan bahwa mata Morgan tidak dapat menilai orang dengan baik. Atau dengan kata lain, Yami ingin menjelaskan bahwa Morgan sudah salah menilai tentang dirinya sekaligus sudah salah dalam menilai Lucius. Kemudian gambar ke-8 dan ke-9. Latar cerita kembali ke pertarungan Damnatio. Serangan sihir gabungan dari 5 angel yang sebelumnya dilepaskan ke arah pohon besar digambarkan menabrak counter trap milik Zora, dan karena hal inilah serangan sihir ini pun terlihat berbalik arah. Lalu di saat yang bersamaan, Magna, Luck, dan juga Coach langsung melepaskan serangan sihir secara bersamaan ke arah para angel. Tapi sayangnya semua serangan sihir ini sama sekali tidak mengenai angel maupun paladin Damnatio. Dan hal ini bisa terjadi karena Damnatio masih mengaktifkan sihir timbangan miliknya. Gambar ke-10 dan ke-11. Di saat Magna menjelaskan kalau skuad Banteng Hitam tidak akan membiarkan Damnatio lewat, sebagian besar anggota skuad Banteng Hitam diperlihatkan muncul untuk menghadang Damnatio dan para angel yang ingin menggagalkan rencana pembukaan Door of Fate. Panel selanjutnya melihat anggota Banteng Hitam yang menghadangnya. Damnatio lalu berkata, "Penghalang lagi, dasar orang-orang bodoh yang sudah menyerah pada iblis." Lalu seperti apakah pertarungan Damnatio melawan skuad Banteng Hitam? Ya, menurut kami sendiri, pertarungan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sulit untuk skuad Banteng Hitam. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena Damnatio dapat mengecilkan sihir lawannya. Dan faktanya, setelah Ars reinkarnasi Elf, atau tepatnya saat Asta sedang disidang di parlemen sihir, Damnatio dapat mengecilkan seluruh sihir yang digunakan oleh anggota skuad Banteng Hitam, tidak terkecuali sihir kegelapan milik Yami. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua anggota Banteng Hitam yang berada di hutan penyihir terlihat ikut menghadang Damnatio di chapter ini, seperti misalnya Vanessa yang memiliki kucing takdir. Lalu akankah kucing takdir milik Vanessa menjadi kunci kemenangan bagi Banteng Hitam saat melawan Damnatio dan para angel? Atau Babang Yuki akan memberikan kejutan lain dalam pertarungan ini? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.